Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian jurusan PAI semester 4A maupun yang 4B. Materi perkuliahan kita pada hari ini adalah tentang wudhu. Cara mensucikan diri dari hadas kecil adalah dengan berwudhu. Kalau hadasnya itu disebabkan karena buang air kecil atau buang air besar, maka sebelum berwudhu kita istinja dulu. Akan tetapi kalau penyebab berhadas kecilnya itu karena hanya buang angin, maka tidak butuh istinja, langsung saja berwudhu. Nah, rukun wudhu yang pertama itu niat, yang kedua membasuh wajah. Kapan niat itu? Niat yang ada dalam hati itu adalah ketika membasuh wajah. Itu. Kemudian yang kedua membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku. Terserah dari mana duluan, dari ujung jari boleh, dari siku boleh, tapi afdalnya itu dari ujung jari dulu. Kemudian yang keempat, rukun wudhu itu adalah menyapu sebahagian kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Boleh dari mata kaki duluan, tapi afdalnya dari ujung jari dulu. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Maksud dari tertib itu, mana yang dahulu, itu yang didahulukan. Kalau yang dahulu kita akhirkan, maka tidak sah wudhu. Contoh, kita membasuh tangan dulu, baru menyapu sebagian kepala. Jadi jangan terbalik. Jangan mentang-mentang membasuh wajah itu dekat dengan kepala, langsung kita basuh atau kita sapu kepala, itu enggak sah wudhunya. Jadi niat itu saat membasuh wajah, kemudian basuh dua tangan, menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki, dan tertib. Mana yang dikatakan wajah? Yang dikatakan wajah adalah secara vertikalnya dari mulai tempat pertama tumbuh rambut. Saya contohkan kalau rambut saya itu ini. Batasnya sampai dagu, tulang dagu ini. Itu secara vertikal. Secara horizontalnya dari mulai ada telinga yang satu ke anak telinga yang lain. Jadi ini semuanya lingkaran ini wajib terkena air wudhu. Oke. Kemudian tangan dari ujung jari sampai siku. Kapan kita yakin siku itu kena? Kita lewatkan airnya ke siku, lewat siku dia, supaya kita yakin. Menyapu sebagian kepala, yang dikatakan sebagian kepala menurut mazhab Imam Syafi'i, cukup kulit kepala yang ditumbuhi 3 helai rambut. Atau bahkan ada pendapat yang mengatakan saat kulit kepala yang ditumbuhi 1 helai rambut pun sudah sah itu menyapu sebagian kepala. Kemudian kaki juga begitu, dari ujung jari sampai mata kaki. Oke, saya rasa persoalan wudhu ini sudah paham semua ya. Insya Allah di video yang kedua nanti akan kita bahas yang paling penting adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya yang mau kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Coba lihat bukunya di halaman 30 sampai halaman 32 di buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid ini ada 4 poin. Ada 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 pintu. Maksudnya keluar sesuatu dari kubul, lubang kemaluan atau dubur. Kalau ada yang keluar, apapun yang keluar, menurut kitab ini batal wudhu kita.
Kemudian yang kedua yang menyebabkan batal wudhu, hilang akal. Yang dimaksud hilang akal di sini adalah tidur, pingsan, atau gila. Akan tetapi khusus tidur, kalau tidurnya itu duduk yang menyebabkan tidak bisa keluarnya angin, maka tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudhu. Baik, yang ketiga yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, tanpa ada batasan, langsung kulit sama kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi antara suami dengan istri kalau bersentuhan kulit sama kulit batal wudhu. Gitu. Yang keempat di sini disebutkan menyentuh kubul, yaitu kemaluan atau dubur. Menyentuh kemaluan atau menyentuh dubur itu juga membatalkan wudhu. Tapi yang disentuh di sini adalah kemaluan atau dubur manusia. Kalau kemaluan atau dubur hewan itu tidak membatalkan wudhu. Manusianya itu mau anak-anak ataupun sudah baligh tetap batal. Menyentuh kemaluan atau dubur sendiri juga membatalkan wudhu. Jadi itu 4 hal yang dapat membatalkan wudhu yang bisa dilihat dalam buku atau kitab yang sudah dibeli. Yang pertama, keluar sesuatu dari lubang depan atau lubang belakang, wudhunya batal. Yang kedua, kalau tidur, pingsan, atau gila, batal wudhu. Kecuali tidur yang menetap, tidurnya duduk, tidak ada potensi untuk buang angin, itu nggak batal wudhu. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, batal wudhu. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau dubur manusia, itu juga membatalkan wudhu. Saya rasa ini saja pembelajaran daring kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di chat di grup. Insya Allah akan saya jawab melalui pesan suara, walaupun tidak langsung karena juga ada perkuliahan tatap muka di kampus di kelas yang lain. Yang jelas itu akan saya jawab. Kemudian saya beritahukan juga video ini didengarkan bagus-bagus, dan saya nggak pernah itu minta daftar hadir untuk daring itu nggak perlu daftar hadir. Yang penting videonya didengarkan bagus-bagus. Jadi bukti dia tidak mendengarkan video ini bagus-bagus, cuma ditengoknya, didengarnya aja sebentar, nggak sampai akhir, itu dibuatnya daftar hadir, itu dibuatnya absen. Itu sebenarnya yang membuat daftar hadir atau absen itu membuktikan bahwasanya dia tidak mendengarkan video pembelajaran ini sampai akhir. Kalau yang mendengarkan video pembelajaran ini sampai akhir, itu gak akan buat absen, gak akan buat daftar hadir. Kenapa? Karena memang gak saya suruh. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.